Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pet. Gimana kabarnya, Pak Anggi? Alhamdulillah, kabarnya baik, Pak Pet. Pak Pet, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Pak Anggi. Sebelum kita melakukan observasi ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya sama Bapak. Baik, Pak. Siap. Bagaimana Pak Anggi siap? Siap, Pak. Baik. Sebagai awal perkenalkan diri dulu lah ya. Silakan Pak Anggi. Baik, perkenalkan nama saya Andira Lidavi, guru SDN 07 Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, untuk tahun ajaran 2024-2025 ini. Dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah mengajar bidang studi matematika kelas 6. Baik Pak Anggi, kita berbincang santai saja ya Pak. Siap, Pak. Mungkin kurang lebih 15 menit sampai 20 menit lah. Bisa Pak Anggi? Bisa, Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik tujuan observasi pendidikan yang Pak Anggi lakukan nanti ya. Siap, Pak. Tentunya pada observasi nanti ya, yang akan saya amati itu sesuai dengan rubrik penilaian yang tersedia ya. Iya, Pak. Yang pastinya persiapan Pak Anggi dalam membuat perangkat pembelajaran nantinya ya kan? Iya, Pak. Maaf Pak Anggi, saya observer nanti mata pelajaran apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses KBM nanti? Baik, untuk mata pelajaran yang saya kembangkan ialah mata pelajaran matematika, Pak, dengan kompetensi dasar bilangan bulat, dengan submateri bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, Pak. Baik Pak Anggi, dalam observer nanti ya, ada 4 kriteria yang akan saya observer, yang saat ini akan saya tanyakan kepada Pak Anggi. Siap, Pak. Siap. Baik, kita mulai saja Pak Anggi ya. Siap, Pak. Pertanyaan pertama, model RTP yang akan Pak Anggi kembangkan ya. Pertanyaan kedua, media yang Bapak siapkan. Ya. Pertanyaan yang ketiga adalah strategi yang Bapak kembangkan sehingga peserta didik aktif. Baik, Pak. Ya. Siap. Dan pertanyaan terakhir atau yang keempat, Ya, Pak. yaitu rubrik penilaian yang akan diberikan kepada siswa, Baik, Pak. ya, sebagai tolak ukur materi yang telah Pak Anggi sampaikan saat itu. Bagaimana Pak Anggi, siap? Siap, Pak. Pertanyaan pertama ya Pak Anggi, model RPP yang akan Pak Anggi kembangkan dalam pembelajaran matematika nanti yang model gimana ya? Baik, untuk model RPP yang akan saya kembangkan ini, Pak, yaitu kurikulum 2013. Iya. Yang berisikan diferensiasi, kemudian kompetensi sosial dan emosional, Pak. Itu yang saya kembangkan di RPP ini, Pak. Berarti adalah memuat berisikan gitu ya, diferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional. Betul, Pak Pak. Anggi. Baik. Betul. Pertanyaan kedua Pak Anggi, media yang Bapak siapkan ya, secara spesifik gitu ya, atau secara mendalam itu dalam bentuk apa Pak Anggi? Nah, untuk media yang spesifik saya gunakan, pertama itu menggunakan Infocus, Pak. Nah, untuk menampilkan materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Dan yang kedua itu saya menggunakan buku pegangan guru. Selain buku pegangan siswa, ada juga buku pegangan guru untuk kompetensi yang diajarkan sesuai kemampuan peserta didik. Kemudian ada juga desain grafis, Pak. Itu desain grafis tentang bilangan bulat. Kemudian yang terakhir saya menggunakan media PPT atau PowerPoint sebagai acuan saya, Pak, untuk menjelaskan kepada peserta didik. Oke, itu Pak. Sangat variatif gitu ya Pak Anggi ya. Betul, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Anggi, pertanyaan ketiga ya.
Strategi yang Bapak kembangkan ya sehingga peserta didik aktif ya. Strategi yang bagaimana menurut Bapak? Oh, ini berbicara strategi ya Pak? Iya. Nah, adapun strategi yang saya gunakan adalah PBL Pak. Iya. Itu problem based learning. Di mana membuat peserta didik itu lebih efektif. Iya. Selain efektif, aktif juga Pak. Iya. Dan tidak bertumpu kepada guru yang menjelaskan, tetapi kita juga melibatkan peserta didik untuk aktif di dalamnya. Itu Pak. Iya. Oke. Sudah berjalan 3 pertanyaan Pak ini ya. Ya Pak. Oke. Satu lagi Pak. Iya. Selain aktif, siswa juga berpikir kritis Pak. Berpikir kritis. Iya. Iya. Itu Pak. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ini pertanyaan yang keempat lah ya. Baik, Pak. Perbincangan kita kali ini ya. Baik Pak. Yaitu rubrik penilaian yang akan diberikan kepada siswa ya sebagai tolak ukur materi yang telah Pak Anggi sampaikan saat itu. Rubriknya bagaimana Pak Anggi? Nah, untuk rubrik penilaian ya Pak ya. Nah, yang akan saya berikan kepada peserta didik yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian saya juga menyusun hasil laporan dari penyelesaian masalah secara individu. Jadi saya suruh peserta didik itu membuat laporan lah, menyusun untuk menyelesaikan masalah yang dipersoalkan. Nah, kemudian saya juga tambahan juga Pak, tambahan yaitu materi. Saya istilahnya menyuruh peserta didik untuk mencari materi di media lain Pak, seperti internet, YouTube, dan bahkan yang sekarang ini Pak yang lagi viral yaitu TikTok Pak. Jadi TikTok terus lagi hiburan bisa kita buat sebagai media pembelajaran Pak. Nah, di abad yang sekarang ini, karena kita tahu sendiri Pak, zaman sekarang kan sudah zamannya modern. Anak-anak SD pun bisa mengoperasikan Android. Nah, jadi itu Pak saya mengarahkan kepada TikTok sebagai media pembelajaran di abad yang sekarang. Iya, abad 21 ya. Baik Pak, itu. Iya. Abad 21. Kalau kelompok kecil dilibatkan tidak Pak? Iya Pak, betul. Kelompok kecil juga saya libatkan Pak. Nah, untuk apa Pak? Untuk berbagi ilmu kepada kawan-kawannya yang kawannya mulanya nggak tahu. Dengan adanya kelompok kecil ini bisa berbagi ilmu pada tutur sebayanya. Begitu Pak. Iya, baik Pak ya. Iya. Tidak terasa panggil dan 4 pertanyaan yang Baik, Pak. saya sampaikan. Baik Pak Anggi, seandainya ini seandainya kan tentunya dalam pembelajaran itu kan ada permasalahan ya dalam KBM yang berlangsung gitu ya. Nah, bagaimana Bapak menyikapi ya atau menemukan solusi ya atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu Pak Anggi? Baik Pak. Iya. Benar Pak, setiap proses pembelajaran pasti ada permasalahan di dalam KBM-nya. Kemudian untuk saya menyikapinya, yang pertama saya itu menganalisis dan mengevaluasi Pak proses pembelajaran yang saya lakukan kepada peserta didik ini. Nah, kemudian selain mengevaluasi dan menganalisis, saya juga merefleksikan pembelajaran saya Pak. Nanya kepada peserta didik, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini, suka nggak? Apa yang suka, apa yang tidak suka, yang tidak paham itu gimana? Nah itu Pak. Merefleksikan seperti itu. Nah, kemudian saya juga membuat RPP Pak nanti sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi kalau kita acuan sebagai dari sejak kurikulum dibikin dinas, dibikin Kemendikbud, itu kan tinggi. Jadi bisa kita bikin RPP rendah. Itu bukan yang tingkat host. Sesuai dengan kemampuan peserta didik. Itu Pak. Nah, kemudian saya bikin tindak lanjut Pak, proses tindak lanjut untuk KBM untuk pertemuan berikutnya supaya ada perbaikan saya mengajar itu seperti itu Pak. Iya. Baik, demikian dulu ya Pak Anggi. Baik Pak. Ya, telah saya kurang lebih 15 menit ya perbincangan kita seputar pra observasi kali ini ya. Siap Pak. Nanti silakan Bapak melakukan persiapan untuk observasi pendidikan berikutnya ya Pak ya. Baik Pak. Siap.
Untuk observer berikutnya kita laksanakan lagi hari Sabtu yang akan datang ya Pak Anggi, bersedia? Siap Pak, bersedia hari Sabtu. Oke, terima kasih Pak Anggi. Baik, Pak. Yang telah bersedia meluangkan waktunya. Sampai bertemu minggu depan ya Pak Anggi. Siap Pak, insyaallah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Anggi. Sukses Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Kalau tidak apa sebutannya negatif? Perhatikan, kondisi awal berada di negatif 7. Di tekanan atau ke kiri? Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita jadikan sifat komutatif pada penjumlahan, bilang bulat. Boleh Pak. Kalau satu belum siap, kalau dua siapa? Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Anggi. Masih Pak. Iya. Gimana Pak Anggi? Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa. Masih semangat pagi lah, walaupun cuaca yang lagi panas tetap semangat. Ya.
Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini ya katanya sebagai panggilan sendiri, saya tetap menyemangatkan diri sebagai kepala sekolah. Dipanggil. Jadi saya lihat udah jam istirahat ya. Ya jam Oke. istirahat Pak. Istirahat. Betul. Iya. Apa namanya panggil datang ke kantor ini ada maksud panggil datang jam istirahat. Baik Pak. Begini Pak, ada yang ingin saya konsultasikan Pak kepala sekolah mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Karena di kelas saya sulit Pak menggunakan RPP bentuk diferensiasi yang kemarin Bapak jelaskan. Jadi untuk saya menerapkan itu kepada siswa, kepada peserta didik masih belum maksimal. Iya, gitu Pak. Begini Pak, sebetulnya seperti yang Bapak sampaikan waktu pertemuan kita KKD kemarin kan, yang disinggung oleh Pak Pengawas juga, sebetulnya seorang guru sudah melaksanakan, ya, sudah melaksanakan sebetulnya. Ya. Nah, jadi sejauh ini, jadi ya, menurut Pak Andi itu yang susah itu gampang mana? Yang susah itu pada metodenya Pak. Metode pembelajaran pada tadi, karena peserta didik kita ini berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan mereka ini, bagi saya itu masih belum dapat saya menyatukan dari latar belakang yang berbeda. Begini Pak Andi, diferensiasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Pengawas sebagai coach bahwa kata kunci daripada pembelajaran dari diferensiasi itu kan bahwa siswa itu datang dalam apa namanya itu bahwa siswa itu datang itu dengan pengetahuan yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Nah, tentunya kan kami itu pasti sudah dilaksanakan kepada Allah. Nah, di antara salah satu saja. Metode apa yang paling tepat sekarang? Kalau saya terapkan itu PBL Pak, PBL, Project Based Learning dulu. Learning. Itu terlalu tinggi atau terlalu rendah? Karena terlalu tinggi kan Pak itu kalau seandainya bikin project gitu. Apalagi matematika nih Pak. Kalau kita jadikan project ini kan susah juga sulit. Nggak pernah sulit lah. Kalau kita jadikan bentuk project matematika itu bagaimana ya Pak? Kalau kita jadikan project itu. Ini kan PBL ya. PBL itu sebetulnya kan salah satu saja kan, tadi dan melaksanakan salah satu ya. Nah, memang kalau dari jenis apa namanya itu research kan ada 3 jenis. Tapi kalau kami sudah melaksanakan satu saja, berarti kan sudah melaksanakan. Nah jadi tidak harus kami itu bahwa harus ketiga-tiganya harus berbeda. Kalau menurut kami itu mana yang siswa itu paham, ya kan? Nah di antara biasanya kan kami membagi berapa kelompok siswa? 3 kelompok kan? Nah kalau 3 kelompok ini satu saja, satu apa namanya itu? Satu pembelajaran pembelajaran diferensiasi siswa itu paham, itu saja kami kembangkan. Dikembangkan kalau satu itu sudah paham, ya. Nah, PBL-nya tetap. Solusi sendiri. Itulah kelebihan dengan kita kalau melakukan coaching. Kita punya masalah, punya ide, tapi misalkan belum berkembang. Dari kemampuan coachnya menggali mimpi-mimpi yang ada di dalam coachingnya, ternyata Tuhan positif bahwa menyelesaikan masalah juga pada dirinya sendiri dan punya kemampuan, ternyata potensinya bukan dari orang, dari diri kita sendiri punya kemampuan untuk melakukan
sampaikan yaitu metodenya diubah dan programnya pembelajarannya bisa dibuat dengan lebih. Ada satu tadi yang agak melebar, jadi Pak Coachnya jangan memberikan solusi, itu saja namanya. Tidak boleh memberikan solusi apapun karena coachingnya udah punya penyelesaian bahwa programnya akan diubah menarik, belajar di dalam kelas, luar kelas, dan dengan media yang ada. Itu sebenarnya dari luarnya boleh, tapi kalau secara ya Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah berjalan lancar. Bapak coachnya luar biasa, Bapak coachingnya juga sudah luar biasa, interaksinya sangat baik, dan nanti kedepannya bisa ditularkan lagi dari coachingnya kepada rekan sejawat, dari sekolah, dari mahasiswa, bahkan ke siswa yang punya masalah bisa di-coaching. Sampaikan pertanyaan memantik rangsangnya, coaching, kita gali potensi anak, tapi jangan kita yang menyelesaikan. Kita gali dan maunya apa, nanti anak itu yang akan memberikan idenya, memberikan potensinya, dia akan keluar. Kalau ditanya dengan pertanyaan pemantik dan kata kunci. Kata kunci itu awalan dari kita memulai, misalnya temanya memakai sepatu, berarti alurnya sepatu terus tuh sampai dia bisa memakai sepatu. Dengan cara mancingnya dia bisa sendiri. Itu saja Pak.